Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 2 kelas B Prodi Sistem Informasi Fakultas Teknik Universitas Siliwangi. Untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Fisika Dasar 1, kami membuat video pembelajaran mengenai dinamika. Tanpa lama lagi, mari kita simak videonya. Apa itu dinamika partikel? Jadi, secara garis besar, dinamika partikel membahas mengenai gerak dan gaya yang memengaruhi objek individual atau partikel. Teori ini melibatkan konsep-konsep seperti hukum Newton, momentum, energi kinetik, dan hubungan antar gaya dan perubahan gerak. Jadi apa sih definisi dari dinamika partikel itu? Jadi, definisi dari dinamika partikel itu adalah ilmu yang membahas mengenai gaya-gaya yang menjadikan suatu partikel yang semulanya diam menjadi bergerak, atau gaya yang dapat mempercepat atau memperlambat gerak suatu partikel. Untuk menganalisis penyebab terjadinya gerak, tentu kita harus mengetahui parameter-parameter dari gerak tersebut, seperti posisi sama dengan S, kecepatan sama dengan V, percepatan sama dengan A, dan waktu sama dengan T. Nah, sekarang mari kita pelajari lebih dalam lagi mengenai keterkaitan antara dinamika partikel dan hukum Newton. Hukum Newton 1 adalah menunjukkan resultan gaya yang bekerja pada benda dengan komposisi yang sama dengan 0. Maka benda yang awalnya diam akan selamanya terus diam. Sedangkan benda awalnya bergerak lurus beraturan, maka akan selamanya terus bergerak lurus beraturan dalam kecepatan yang tetap. Contoh penerapan hukum 1 Newton dalam kehidupan sehari-hari, seperti saat naik mobil dengan laju yang cukup kencang, tiba-tiba sopir melakukan rem mendadak. Tentu tubuh akan terdorong ke depan untuk mempertahankan posisi. Rumus hukum 1 Newton adalah sigma F sama dengan 0, dengan keterangan sigma F adalah resultan gaya yang bekerja pada benda dengan satuan N. Hukum Newton bukan hanya ada satu loh, ada juga yang disebut dengan hukum 2 Newton. Jadi, hukum 2 Newton menjelaskan tentang hubungan antara resultan gaya yang bekerja pada benda dengan massa dan percepatannya. Teori hukum Newton 2 yaitu percepatan yang dialami benda akan sama hasilnya dengan hasil bagi antara resultan gaya dengan massa benda tersebut. Ketika mendorong bola yang kecil dengan mendorong bola yang besar, lebih berat yang mana coba? Tentu lebih berat yang besar, bukan? Hal ini karena semakin besar beban yang ditambahkan, maka akan semakin kecil percepatannya. Begitupun sebaliknya. Rumus hukum 2 Newton adalah sigma F sama dengan M kali A. Dengan keterangan sigma F adalah resultan gaya yang bekerja pada benda dengan satuan N, M adalah massa benda dengan satuan kilogram, sedangkan A adalah percepatan yang dialami benda dengan satuan meter per second. Oke, sekarang kita akan masuk ke hukum Newton 3. Jadi, hukum Newton 3 adalah gaya aksi dan reaksi menunjukkan tiap aksi akan menimbulkan sebuah reaksi. Jika sebuah benda memberikan gaya pada benda lain, maka benda yang mendapat gaya tersebut akan memberikan gaya yang besarnya sama dengan gaya yang diterima dari benda pertama. Namun, arah yang dihasilkan akan berlawanan. Ketika bermain skateboard sambil menarik tari, ternyata justru berjalan ke arah depan. Nah, itu merupakan contoh gerakan aksi-reaksi pada hukum Newton 3. Rumus hukum 3 Newton adalah F aksi sama dengan negatif F reaksi. Nah, untuk selanjutnya kita akan bahas tentang jenis-jenis dinamika partikel dan gaya. Selanjutnya ada gaya berat. Gaya berat adalah gaya yang dipengaruhi oleh massa benda dan juga gaya gravitasi. Artinya, gaya tarik pada bumi akan mempengaruhi suatu benda. Mengapa hal ini terjadi? Karena besaran pada gaya tarik bumi yang melakukan hal tersebut kepada suatu benda.
Berikut adalah rumus dari gaya berat benda atau gaya gravitasi. W sama dengan M dikali G. W adalah gaya berat suatu benda dengan satuan Newton, M adalah massa benda dengan satuan kilogram, dan G adalah percepatan gravitasi dengan satuan M per S kuadrat. Lalu ada gaya normal. Gaya normal adalah gaya yang bekerja pada benda saat bersentuhan dengan suatu permukaan dan arahnya selalu tegak lurus dengan permukaan tersebut. Gaya normal bertindak untuk menjaga benda tetap diam atau berdiri tegak lurus di permukaan. Singkatnya, pada benda diam di permukaan horizontal ada dua gaya saja yang ada, yaitu gaya berat dan gaya normal yang saling berlawanan. Selain itu, gaya normal di sini sama dengan gaya berat karena nggak ada dorongan atau gaya lain yang berpengaruh. Rumus dari gaya normal: N sama dengan W sama dengan M dikali G. N adalah gaya normal, W adalah gaya berat benda, M adalah massa benda, dan G adalah percepatan gravitasi. Kemudian kita masuk nih ke gaya gesek. Gaya gesek adalah gaya yang bekerja akibat adanya sentuhan antara kedua permukaan benda. Hal ini terjadi karena permukaan kontak yang kasar saling mencegah adanya pergeseran. Bisa dicontohkan dengan gesekan yang terdapat ketika sedang mendorong lemari. Gaya gesek ini arahnya selalu melawan arah gerak atau kecenderungan arah gerak. Jadi maksudnya melawan arah gerak artinya berlawanan dengan arah sebuah benda bergerak. Berikutnya, gaya gesek ini dibagi menjadi dua teman-teman, yaitu ada gaya gesek statis dan gaya gesek kinetis. Sekarang kita masuk nih ke gaya gesek statis. Gaya gesek statis merupakan gaya yang bekerja pada benda diam. Besarnya gaya gesek statis merupakan hasil kali koefisien gesek statis dengan gaya normal. Rumus dari gaya gesek statis adalah Fs sama dengan mikro S dikali N. Fs adalah besar gaya gesek statis, mikro S adalah koefisien gerak statis, dan N adalah gaya normal. Kalau tadi ada gaya gesek statis, sekarang kita masuk ke gaya gesek yang kedua, yaitu gaya gesek kinetis. Gaya ini bekerja pada saat benda sedang bergerak. Besar gaya gesek kinetis merupakan hasil kali koefisien gaya gesek kinetis dengan gaya normal. Rumus dari gaya gesek kinetis adalah Fk sama dengan mikro K kali N. Fk itu adalah besaran gaya gesek kinetis, sedangkan mikro K adalah koefisien gesek kinetis, dan N adalah gaya normal. Gaya tegangan tali atau katrol adalah gaya yang bekerja pada tali ketika tali tersebut tegang. Gaya tegangan tali ini bekerja pada ujung-ujung tali karena reaksi gaya luar. Lalu ada gaya sentripetal, merupakan gaya yang bekerja pada benda yang bergerak melingkar. Gaya ini cara kerjanya selalu menuju pusat lintasan. Rumus dari gaya sentripetal adalah Fs sama dengan M dikali As. Fs adalah gaya sentripetal, M adalah massa benda, dan As adalah percepatan sentripetal. Kemudian ada gaya kontak. Gaya kontak merupakan gaya yang timbul akibat dua objek saling berinteraksi di mana objek pertama memberikan gaya aksi kepada objek kedua dan sebagai balasannya, objek kedua memberikan gaya reaksi kepada objek pertama.